Rilis beberapa lembaga survei menyatakan Prabowo Gibran selalu paling unggul. Bahkan tren elektabilitas paslon nomor urut 2 ini menunjukkan kenaikan signifikan. Akibatnya, narasi satu putaran pemilu semakin kuat dimenangkan Prabowo Gibran. Upaya untuk menjegal pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini dengan menggunakan hoax juga semakin kencang. Sedemikian putus asanya si pembuat hoax sehingga menyebarkan hoax yang isinya mudah dibantah. Soal kesehatan Prabowo misalnya, sempat beredar bahwa Prabowo terkena stroke dan dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto. Hoax ini menyebar dan langsung disebarkan oleh pendukung paslon 01 dan 03. Tentu dengan berbagai bumbu cerita yang macam-macam. Intinya, menyerang kondisi kesehatan Prabowo. Tak sampai 24 jam setelah beredar, hoax itu terbantahkan ketika Prabowo tampil di rapat akbar Partai Demokrat di Malang, Jawa Timur. Rapat akbar yang dihadiri ribuan pendukung Partai Demokrat itu juga dihadiri oleh para elit partai, seperti Ketua Dewan Pembinaan Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, serta elit partai lainnya, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya Emil Dardak. Di atas panggung, Prabowo Subianto bahkan joget gemoy, sehat bugar dan semangat seperti biasanya. Penampilan Prabowo di rapat akbar Partai Demokrat ini tidak hanya membantah hoax tentang kondisi kesehatan Prabowo, tapi sekaligus membuktikan para pembuat hoax memang sudah sedemikian putus asa untuk menjegal Prabowo, sehingga apapun yang bisa dijadikan hoax akan dibuat dan disebarkan. Hoax sebelumnya adalah becak listrik yang ditarik kembali setelah dibagikan oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran di Jogja. Lagi-lagi, hoax ini mudah dibantah karena yang sesungguhnya terjadi adalah ada orang-orang yang sengaja merekayasa seolah-olah becak listrik itu diambil kembali. Yang penerima itu kan umur yang kloter pertama ini 65 tahun ke atas. Nah, bapak yang kemarin di video itu kebetulan usianya 63. Jadi beliau memang belum termasuk yang menerima. Kemudian yang kedua, video itu dibuat bukan di Ngulun, tetapi di Pasar Sleko. Siapa yang membuat, orangnya juga sudah diketahui. Siapa yang membuat kemarin Mas Dimas ini sudah ketemu. Motivasinya apa, dan kita nggak perlu menjelekkan paslon lain. Sudah kita tutup buku karena sudah yang bersangkutan yang membuat video sudah minta maaf. Bu, yang benar berarti ditarik atau diapakan becak itu? Nah, itu di sini itu loh, bukan ditarik, kan diperbaiki dulu. Satu diperbaiki, kan waktu kita di Ngulun itu kan dua. Kedua itu adalah bapak becaknya kan harus latihan dulu. Kok nek tiba-tiba kita kasih dia nggak bisa pakai gimana, ya kan, ini kan makanya diajarin. Ketiga, udahlah, kita ini tahun politik nanti sudah dituduhnya macam-macam, ya toh? Iya. Nanti kita kasihkan nantilah habis pilpres apa, supaya orang tahu ini tujuannya bukan untuk pilpres, ini tujuannya kemanusiaan. Semakin putus asa para pembuat hoax ke Prabowo Gibran, semakin kencang satu putaran kemenangan Prabowo Gibran menjadi kenyataan. Saudara-saudara sekalian, kami akan mengajak seluruh kekuatan untuk bersatu, untuk rukun, untuk bersama-sama kita berbakti dan mengabdi kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi percayalah, kekuatan kita sangat besar. Kekuatan kita sangat besar. Semua survei mengatakan kita sebenarnya sudah satu putaran. Tanggal 14 Februari. Prabowo Gibran, Man of Our Time.